Pernah nggak sih kamu nemu buku yang janjinya tuh kedengeran terlalu bagus buat jadi kenyataan? Nah, saya ngalamin itu pas pertama kali lihat buku populer soal belajar bahasa, Fluent Forever. Sebagai seorang ahli bahasa, jujur aja, saya langsung skeptis. Yuk kita bedah barang-barang buku ini? Nah, ini dia nih janji utamanya. Belajar bahasa apapun dengan cepat dan tidak akan pernah lupa. Wow, sebagai orang yang kerjaannya di bidang bahasa, klaim kayak gini tuh langsung bikin alarm di kepala saya bunyi. Tapi harus diakui, ini bikin penasaran banget. Jadi, pertanyaannya simpel. Ini beneran terobosan baru atau cuma akal-akalan marketing aja? Awalnya saya cuekin aja. Tapi pas saya lihat buku ini jadi bestseller, ribuan orang ngasih review bintang 5, wah, rasa penasaran saya akhirnya ngalahin rasa skeptis. Saya harus cari tahu sendiri, ini beneran revolusioner atau cuma kemasannya aja yang bagus? Oke, kita bongkar inti metodenya. Yang bikin kaget, buku ini tuh mulainya bukan dari bahasa, tapi dari cara kerja memori kita. Dan ini ternyata adalah fondasi dari segalanya. Coba deh bayangin, otak kita itu kayak satpam yang super efisien. Tiap hari kan kita dibanjiri informasi ya. Nah, tugas si satpam ini adalah nyaring, mana yang penting dan buang sisanya. Dia cuma nyimpen informasi yang dianggap relevan buat kita bertahan hidup. Jadi, kenapa kosakata baru sering banget langsung dilempar ke tong sampah sama otak kita? Buku ini nunjukin 3 alasan utama. Pertama, bunyinya aneh di kuping kita. Kedua, kata itu sendiri nggak punya arti apa-apa buat kita. Dan yang paling penting, nggak ada koneksi emosional atau pengalaman pribadi yang nempel di kata itu. Kalau masalahnya adalah filter alami otak kita, berarti solusinya ya kita harus ngakalin filter itu. Kita harus sengaja bikin kata-kata baru jadi super berkesan, sampai-sampai otak kita nggak punya pilihan lain selain menyimpannya. Buku ini ngasih contoh yang jenius banget, pakai nama Edward. Langkah pertama, ucapin namanya berkali-kali biar kuping kita terbiasa. Kedua, sambungin ke gambar visual yang kuat. Contohnya, ya Edward Scissorhands yang ikonik itu. Terakhir, kaitin gambar itu sama perasaan atau kenangan pribadi kita pas nonton filmnya. Suara, gambar, sama emosi. 3 lapisan ini yang bikin ingatan jadi lengket banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara kita nerapin prinsip memori tadi buat belajar bahasa? Nah, buku ini menyajikannya dalam sistem 3 langkah yang jelas banget. Dan ini dia urutan belajarnya, yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Lupakan dulu tata bahasa. Mulai dari bunyi, lanjut ke kata, baru deh setelah itu kalimat. Kenapa urutannya begini? Yuk kita bedah satu persatu. Kenapa sih bunyi harus jadi yang pertama? Nah, penulisnya, Gabriel Weiner, itu dulunya penyanyi opera. Dia paham banget kalau kita nggak bisa dengar atau ngucapin bunyi suatu bahasa dengan benar, fondasi belajar kita bakal rapuh. Ini fakta yang menarik banget. Semua bahasa di dunia kalau digabungin, totalnya itu cuma pakai sekitar 600 bunyi unik atau fonem. Ini ibarat palet warna suara yang bisa diproses sama otak manusia. Tapi bahasa ibu kita, misalnya bahasa Indonesia, mungkin cuma pakai sekitar 40-an aja dari total 600 bunyi itu. Artinya, sejak bayi, otak kita udah dilatih buat fokus ke 40 bunyi itu dan ngabain sisanya. Nah, ini juga yang ngejelasin kenapa bunyi L dan R bisa kedengeran sama persis buat penutur asli bahasa Jepang. Nah, setelah kuping kita dituning ulang, baru deh waktunya kita ngebangun kosakata. Tapi kuncinya di sini adalah efisiensi. Kita harus belajar dengan cerdas, bukan cuma keras, karena nggak semua kata itu sama pentingnya. Disinilah konsep daftar frekuensi jadi senjata andalan. Idenya simple tapi brilian. Ya kan? Lebih masuk akal kita belajar kata ibu dulu jauh sebelum kata keponakan perempuan. Soalnya kata ibu pasti bakal jauh lebih sering kita pakai. Dan ini salah satu harta karun dari buku ini. Si penulis udah nyiapin daftar 625 kata inti yang paling sering dipakai. Ini benar-benar kayak jalan pintas yang kuat banget buat mulai percakapan dasar di bahasa apapun. Akhirnya kita sampai di bagian yang paling ditakuti banyak orang, tata bahasa atau grammar. Tapi lupain deh cara lama ngapalin rumus-rumus yang ribet. Pendekatan di buku ini beda total. Kuncinya adalah konsep input yang bisa dipahami. Ini persis kayak cara anak kecil belajar bahasa secara alami. Mereka kan nggak disuruh ngapalin tabel konjugasi, mereka cuma nyerap pola dari apa yang mereka dengar. Selama kita terus ngasih makan otak kita dengan input yang sedikit di atas level kita, mesin grammar di dalam kepala kita bakal kerja secara otomatis.
Oke, sekarang coba kita mundur sedikit dari taktik-taktik spesifik tadi dan lihat filosofi besarnya. Disinilah metode ini benar-benar bersinar dan bisa ngubah cara kita mandang proses belajar. Ini kutipan favorit saya dari buku ini dan benar-benar ngena banget. Kutipan ini ngebantah mitos kalau orang dewasa itu payah dalam belajar bahasa. Masalahnya bukan di otak kita, masalahnya itu anak-anak dapat ribuan jam les privat gratis dari orang tuanya, sementara kita harus bayar mahal untuk itu. Metafora membangun pulau ini juga keren banget. Jadi gini, bayangin tiap kata baru itu kayak sebuah batu. Kalau kita lempar batunya acak-acakan, di danau bakal lama banget kan buat jadi daratan. Tapi kalau kita fokus di satu area, misalnya semua kosakata tentang sushi dalam bahasa Jepang, kita bakal ngebangun pulau keahlian ngobrolin sushi dengan cepet banget. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa dong putusan akhir dari saya, si ahli bahasa yang awalnya skeptis ini? Yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Ini dia kesimpulannya. Apa saya merekomendasikan buku ini? Ya, jelas banget. Teorinya solid dan masuk akal. Apa ini bisa bantu belajar dengan cepat? Ya, karena nawarin jalan pintas yang cerdas. Tapi, apa benar kita jadi tidak akan pernah lupa? Nah, jawabannya adalah mungkin. Ini bukan sihir. Kalau kita berhenti pakai bahasanya, ya lama-lama kita bakal lupa juga, nggak peduli metodenya apa. Ujung-ujungnya, Fluent Forever ini lebih dari sekedar kumpulan tips. Ini adalah kerangka berpikir buat belajar secara efektif yang sejalan sama cara kerja alami otak kita. Dan ini bikin saya jadi mikir, dan mungkin kamu juga, kira-kira pulau bahasa apa ya yang bakal kita bangun pertama kali?